Pemirsa, Kejaksaan Agung mengamankan anggota DPR RI Komisi 3 Ujang Iskandar. Anggota fraksi dari Partai Nasdem tersebut ditangkap usai pulang dari Vietnam di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Tim tangkap buron tabur Kejaksaan Agung mengamankan anggota Komisi 3 DPR RI Ujang Iskandar di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta seusai kembali dari Vietnam. Kapus Penkum Kejaksaan Agung Haris Siregar mengatakan bahwa yang bersangkutan diamankan untuk dimintai keterangan terkait dugaan korupsi penyimpangan dana penyertaan modal dan Pemda Kota Waringin Barat, perusahaan daerah perkebunan Agrotama Mandiri. Harli menambahkan perkara korupsi ini juga tengah ditangani oleh Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah pada 2009 silam saat dirinya masih menjabat sebagai Bupati Waringin Barat. Kejaksaan Agung masih belum merinci berapa total kerugian negara yang diduga ada penyimpangan dana di Kota Waringin Barat tersebut. Saat ini yang bersangkutan masih dalam pemeriksaan intensif di Kejaksaan Agung untuk dimintai keterangan dengan status sebagai saksi. Harli menyebut yang bersangkutan juga telah dikeluarkan surat pencegahan untuk tidak bepergian ke luar negeri agar dapat memudahkan pemeriksaan terhadap anggota DPR RI tersebut. Terkait kerugiannya ada nggak sih Pak? Berapa Pak? Nah ini kan masih sedang pemeriksaan, ya. Bahkan yang bersangkutan kan dipanggil beberapa kali sebagai saksi tapi tidak mengindahkan. Nanti dalam perkembangannya tentu akan ada update-nya, ya. Diketahui Ujang kini masih duduk sebagai anggota DPR RI Komisi 3 Fraksi Nasdem yang lolos ke Senayan dengan menggantikan Ari Egadni pada Mei 2023 lalu. Dari Jakarta Selatan dan Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, pencurian ponsel milik jemaah yang tertidur terekam CCTV masjid di kawasan Bandara Sultan Hasanuddin, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Aksi pelaku terbilang nekat karena suasana di dalam masjid cukup ramai sedang jemaah yang melaksanakan sholat maupun mengaji. Dari rekaman CCTV terlihat pencurian di Masjid Al-Mukhlisin kawasan Bandara Sultan Hasanuddin Kabupaten Maros. Pelaku mengambil telepon genggam yang tergeletak di lantai saat pemiliknya tertidur pulas. Aksi pelaku terbilang nekat karena di dalam masjid terlihat sejumlah jemaah yang tengah melaksanakan salat maupun mengaji. Korban baru menyadari ponselnya raib ketika terbangun dan melapor ke pihak masjid. Dari pemeriksaan rekaman CCTV terlihat ponsel korban telah dicuri. Itu hari dia bertanya gimana itu? Kita buka CCTV-nya, memang ada itu yang di sampingnya itu yang duduk itu yang pergi ambil itu. Kalau dilihat itu anak muda tuh? Kayaknya iya masih muda. Masih laki-laki. Laki-laki agak tinggi. Petugas kepolisian sektor kawasan Bandara Sultan Hasanuddin telah mendatangi lokasi pencurian dan mengambil rekaman CCTV untuk mengungkap identitas pelaku pencurian tersebut. Masjid Al-Mukhlisin merupakan salah satu tempat untuk beristirahat bagi calon penumpang yang hendak berangkat ataupun penumpang yang baru tiba di Bandara Sultan Hasanuddin. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Pemirsa, bantal canggih dengan teknologi khusus yang disediakan di setiap kursi kereta cepat Wush dicuri. Pelaku pencurian terdeteksi dari 44 CCTV di kereta dengan data penumpang yang telah didapatkan akan ditindaklanjuti sesuai prosedur. Hingga Juli 2024 tercatat sudah terjadi 6 kasus kehilangan bantal dari kursi kereta cepat Wush. Keseluruhan kasus hilangnya bantal Wush juga telah dapat ditelusuri melalui 44 CCTV yang tersedia di setiap rangkaian kereta. Berdasarkan penelusuran CCTV, terdapat penumpang yang memang sengaja melepas bantal dari sandaran kursi. Dan dari beberapa kasus, terdapat juga penumpang yang diduga dengan sengaja mengambil bantal Wush. Pencurian terakhir terjadi pada Juli 2024 di kereta cepat Wush nomor G1247 rute Halim Tegal Luar dengan keberangkatan 11 Juli 2024 dan berhenti di stasiun akhir. Petugas pelayanan kereta yang melakukan pemeriksaan kebersihan dan barang yang tertinggal mendapati satu kursi premium ekonomi di nomor 6 tidak dilengkapi bantal kepala. KCIC yang langsung menindaklanjuti dengan melakukan pemeriksaan CCTV telah mendapatkan data penumpang dan akan ditindaklanjuti sesuai prosedur yang berlaku. Bantal pada kereta Wush ini memang semuanya sudah terdeteksi ataupun sudah diselesaikan akhirnya melalui CCTV yang ada di kereta.
Jadi data-data penumpang tersebut sudah didapatkan oleh PT KCIC dan kita akan menindaklanjut sesuai dengan aturan yang berlaku. Bantal pada kereta Wus didesain dengan spesifikasi khusus yang dilengkapi teknologi tinggi. Bantal serta kursi penumpang kereta Wus memiliki bahan tahan api sehingga dapat meminimalisasi berbagai potensi bahaya dalam kondisi darurat. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Gregorius Ronald Tanur, anak anggota DPR RI yang menjadi terdakwa kasus pembunuhan kekasihnya, divonis bebas. Pihak keluarga korban menyatakan kecewa dengan vonis tersebut. Pihak keluarga korban Dini Sera Aprianti di Kampung Gunung Guru, Girang, Desa Babakan Cisaat, Kabupaten Sukabumi, mengaku sedih dan kecewa terhadap vonis hakim yang membebaskan Gregorius Ronald Tanur yang telah melakukan penganiayaan hingga tewas kepada salah satu anggota keluarganya. Putusan Hakim Pengadilan Negeri Surabaya itu dinilai tidak adil bagi keluarga, terlebih korban meninggalkan satu anak yang masih kecil. Sangat kecewa, keluarga sangat sedih dengan keputusan itu. Ya sebisa mungkin diperjuangkan lagi. Soalnya kan kalau keluarga nggak tahu menau ya, nggak tahu menau ini itu gitu kan. Tahu-tahu udah nggak ada, udah tahu-tahu udah dibebasin. Dalam hal ini, tim kuasa hukum korban akan melaporkan 3 orang tim Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya ke Mahkamah Agung. Padahal dalam dakwaan yang disampaikan jaksa penuntut umum, terdakwa diduga melakukan pembunuhan terhadap pacarnya sendiri yang dilengkapi dengan surat hasil visum dari tim forensik. Kami mewakili kuasa hukum dari korban almarhum Dini Sera Aprianti. Kami merasa sangat kecewa, sangat prihatin, dan tentunya kami mengecam putusan yang dibacakan oleh 3 majelis hakim dari Pengadilan Negeri Surabaya yang membebaskan tersangka GRT. Gregorius Ronald Tanur, anak anggota DPR RI yang menjadi terdakwa kasus pembunuhan kekasihnya Dini Sera Aprianti, divonis bebas. Dalam amar putusan, majelis hakim yang diketuai oleh Erin Tuah Damanik membebaskan terdakwa atas segala dakwaan dari jaksa penuntut umum karena dianggap tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pembunuhan. Dari Surabaya, Sidoarjo, dan Sukabumi, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri akan memanggil Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Beni Ramdhani, untuk dimintai keterangan sebagai saksi terkait pernyataannya yang menyebut bos judi online berinisial T. Kepala BP2MI Beni Ramdhani sebelumnya membongkar inisial T sebagai pengendali judol di Indonesia. Dalam pengakuannya, sosok inisial T sebagai pengendali judol mengagetkan banyak pihak, mulai dari Presiden Joko Widodo serta Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Atas pernyataannya itu, Ditipidum Bareskrim Polri akan memanggil Beni Ramdhani untuk dimintai keterangan sebagai saksi soal sosok T, bos judi online pada Senin 29 Juli mendatang. Saudara Beni Ramdhani yang akan dilakukan proses pemanggilan untuk klarifikasi dan mendalami informasi yang didapat tersebut pada tanggal 29 Juli 2024. Ya, itu adalah hari Senin. Ya. Maka tentunya yakin teman-teman segala informasi yang ada tentu kita akan lakukan proses lebih mendalam terkait dengan langkah atau proses penyelidikan oleh Bareskrim Polri. Ini satu yang perlu kami sampaikan kepada teman-teman media sekalian agar publik juga memahami apa langkah Polri selanjutnya terkait dengan informasi tersebut. Truno Yudo juga menambahkan Polri akan menerapkan penegakan hukum sesuai undang-undang termasuk kepada sosok inisial T. Dari Jakarta, Irfan Radiansyah, Aris Setiawan, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan angkat bicara terkait sosok berinisial T yang disebut sebagai pengendali judi online di Indonesia. PPATK juga sudah menyampaikan sebuah hasil analisis ke pihak penyidik. Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK Ipan Yustia Pandana angkat bicara terkait sosok berinisial T yang disebut sebagai pengendali judi online di Indonesia.
Terkait dengan inisial T, PPATK sudah menyampaikan semua hasil analisis ke pihak penyidik terkait kasus judi online di Indonesia. Namun pihaknya menyebut hal tersebut tidak termasuk dalam konteks terkait dengan adanya pelanggaran hukum. Kami menemukan memang luar biasa banyak transaksi yang terkait dengan anak-anak yang melakukan judi online. Itu bisa by concern atau memang keinginan dia sendiri. Tadi disampaikan itu bisa terkoneksi dengan yang namanya game online, atau memang tujuannya data anak itu dipergunakan dengan menggunakan rekening QQ dan segala macam untuk kepentingan judi online. Selain itu, Ivan juga meminta kepada awak media untuk mengkonfirmasi ulang kepada Kepala BP2MI, Beni Ramdhani, terkait pernyataan sosok T. Dari Jakarta, Anggita Maura, Jaka Samsa, iNews melaporkan. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menangkap seorang pegawai KPK Gadungan di Bogor, Jawa Barat. Pelaku ditangkap atas kasus pemerasan terhadap pejabat di lingkungan pemerintahan Kabupaten Bogor dengan modus berpura-pura sebagai pegawai KPK. Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap seorang pegawai KPK Gadungan yang melakukan pemerasan terhadap seorang pejabat dinas di lingkungan pemerintahan Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pelaku bernama Yusuf Sulaiman ditangkap setelah melakukan pemerasan uang tunai senilai 300 juta rupiah. Korban yang merasa diperas melaporkan hal ini ke KPK untuk memastikan bahwa apakah benar Yusuf Sulaiman merupakan pegawai KPK. Setelah dikonfirmasi, KPK menerjunkan tim penyidik, penyelidik, dan inspektorat lembaga anti rasuah hingga akhirnya mengamankan Yusuf bersama 5 orang lainnya di sebuah rumah makan di kawasan Bogor, Jawa Barat. Dari hasil klarifikasi diketahui bahwa Yusuf Sulaiman bukan pegawai KPK. Komisi Pemberantasan Korupsi telah mengamankan seseorang yang mengaku pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi diduga melakukan pemerasan terhadap pegawai di pemerintah Kabupaten Bogor. Setelah orang tersebut diketahui menerima uang dari pihak pelapor, tim mengamankan orang dimaksud sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia bagian Barat. Kesimpulan sementara bahwa orang tersebut bukan merupakan pegawai KPK dan hanya beroperasi sendiri. Dalam operasi senyap ini, KPK menyita uang tunai senilai 300 juta rupiah, 1 unit iPhone, dan 1 unit mobil Porsche. Selanjutnya pelaku diserahkan kepada Polres Bogor untuk proses lebih lanjut. Dari Jakarta, Nata Arman, Irian Syah Wahyudin, iNews melaporkan. Pemirsa, Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan mendesak Komnas HAM untuk menetapkan peristiwa penyerangan kantor DPP PDI pada 27 Juli 1996 sebagai pelanggaran HAM berat. Hal tersebut disampaikan Ketua DPP PDI Perjuangan Ganjar Pranowo dalam acara peringatan 27 Juli di Jakarta. Ratusan orang menghadiri acara peringatan Kuda Tuli atau kerusuhan 27 Juli di kantor DPP PDI Perjuangan Jalan Diponegoro Menteng, Jakarta Pusat pada Sabtu siang. Acara ini turut dihadiri Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto, mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Menkumham Yasona Lauli, serta Ketua DPP PDI Perjuangan Ripka Citaning dan Jarod Saiful Hidayat. Beberapa rangkaian acara mulai dari penampilan pembacaan puisi yang dibawakan Amin Kamil dan dilanjutkan dengan penampilan dari solois Fajar Merah, putra dari Biji Tukul, serta triatikal. Pada kesempatan tersebut, Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah Ganjar Pranowo mendesak Komnas HAM untuk menetapkan peristiwa pada 27 Juli 1996 tersebut sebagai pelanggaran HAM berat. Peristiwa semacam Kuda Tuli dalam bentuk lain menurut Ganjar Pranowo bisa saja terjadi pada partai politik apapun yang bisa menghancurkan demokrasi. Kuda Tuli akan bisa terjadi kepada partai politik apapun dimanapun. Mereka tidak berani bicara, mereka seperti cucuk hidungnya dan mengekor saja, maka hancurlah demokrasi. Maka kita menyampaikan kepada Komnas HAM agar ini dicatat sebagai pelanggaran HAM berat dan kemarin sudah disampaikan. Tentu itu butuh perjuangan, butuh dukungan publik agar kemudian tidak terulang. Merujuk pada keterangan dari Komnas HAM, pada peristiwa penyerbuan kantor DPP PDI pada 27 Juli 1996, sebanyak 5 orang tewas, 149 orang luka, dan 23 orang hilang.
Kegiatan peringatan peristiwa Kuda Tuli ke-28 tahun ini ditutup dengan pidato dan tabur bunga yang dipimpin langsung oleh Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Dari Jakarta, Irfan Hardiansyah, Ari Setiawan, iNews melaporkan. Kementerian Pertahanan dan Ikatan Keluarga Pahlawan Nasional IKPN menggelar Musyawarah Nasional atau Musna keempat di Gedung Kemhan Jakarta Pusat. Turut hadir dalam acara tersebut calon Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mewakili sang kakek yang merupakan pahlawan nasional Abdurrahman Baswedan. Calon Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Sabtu pagi menghadiri undangan Musyawarah Nasional IKPN di Auditorium Kemenhan Jakarta Pusat. Dalam kesempatan ini Anies mewakili sang kakek yang juga merupakan tokoh pahlawan nasional Abdurrahman Baswedan. Anies bersyukur bisa menghadiri Musna IKPN berkat orang tua yang dulu berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Anies berharap pemerintah terus memberikan perhatian kepada keluarga para pahlawan nasional dan dukungan untuk program-program kepada para pahlawan. Lebih lanjut, Anies mengingatkan kembali semasa dirinya bertugas sebagai Gubernur Jakarta. Anies menyaksikan bagaimana keluarga pahlawan nasional pelan-pelan terusir karena harus membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) yang mahal. Untuk itu, semasa kepemimpinannya di Jakarta, Anies menggratiskan PBB untuk rumah para pahlawan nasional dan penerima tanda jasa. Kita semua di sini berharap bahwa dukungan dari pemerintah pada program-program untuk mereka-mereka yang membutuhkan, terutama keluarga-keluarga pahlawan nasional, mudah-mudahan bisa lebih diberikan perhatian lagi. Dalam kesempatan tersebut, Anies Baswedan juga membahas sejumlah isu politik terkini kepada awak media, termasuk terkait dirinya yang telah mendapatkan dukungan dari berbagai elit partai politik. Dari Jakarta, Indra Setiabudi, Dipo Andi Muharram, iNews melaporkan. The Appreciation Gala Dinner digelar merayakan 1 tahun kehadiran klinik terpercaya di bidang kecantikan dan bedah plastik di tanah air. Tak hanya pasien, dari pakar medis terkenal asal Korea Selatan, seluruh dokter, staf hingga rekan bisnis hadir dalam acara makan malam istimewa tersebut. Genap 1 tahun sudah klinik kecantikan New Look Clinic hadir di tanah air. Mengapresiasi pasien setia Dr. Song Yumin ini, pada Jumat 26 Juli lalu digelar gala dinner untuk mereka di salah satu hotel bintang 5 di Jakarta. Tak hanya para pasien, dari pakar medis terkenal asal Korea Selatan ini, seluruh bagian dari New Look Clinic, mulai dari dokter, staf, hingga rekan bisnis hadir dalam perayaan bertajuk The Appreciation Gala Dinner 2024. Acara ini pun tak lepas dari kemajuan pesat yang dialami New Look Clinic dalam 1 tahun terakhir berkat komitmen untuk terus berinovasi, menghadirkan produk dan perawatan berkualitas sehingga menjadi klinik terpercaya di bidang kecantikan dan bedah plastik. Saya berharap ke depan New Look akan memberikan yang lebih, yang terbaik untuk semua masyarakat Indonesia. I'm very happy because our new Look clinic is the first anniversary. 2 tempat New Look Clinic di Jakarta Selatan dan Utara hadir untuk mengatasi keterbatasan perawatan pasien di tanah air usai operasi. Dari Jakarta, Aryadin Alfagani Nur, iNews melaporkan. Pemirsa, gelaran pameran Islamic Expo kembali hadir di Jakarta Convention Center Senayan. Lebih dari 150 perusahaan haji dan umroh hadir dengan tawaran biaya yang menarik bagi pengunjung. Event yang merupakan kerjasama Indonesia dengan pemerintah Arab Saudi ini telah berlangsung sejak 14 tahun lalu. Dan berikut laporan Salam Rahmat bersama juru kamera Rizky Yulianto. Ya pemirsa, inilah situasi terkini dari International Islamic Expo 2024 yang digelar di JCC Senayan, Jakarta. Di mana hingga saat ini antusias dari para pengunjung ini terbilang cukup tinggi sekali. Bahkan kalau dari tadi kami memantau, para pengunjung ini tidak henti-hentinya datang untuk menuju ke sejumlah tenan-tenan yang memang disediakan di JCC Senayan, Jakarta ini. Dan memang kalau dari pantauan kami di lapangan nih pemirsa, bahwa memang ada sebanyak kurang lebih 150
tenan yang disediakan di sini bagi para calon jemaah ataupun juga para pengusaha untuk mulai menanyakan begitu lebih dekat lagi terkait dengan travel umroh dan juga haji. Dan tentunya ini menjadi sarana maupun juga kabar baik bagi para jemaah yang memang hendak untuk melakukan travel umroh dan juga haji. Dan memang informasi yang kami dapatkan juga bahwa ada banyak sekali perlengkapan ataupun juga kebutuhan akomodasi, transportasi maupun juga kebutuhan-kebutuhan lainnya yang memang disediakan bagi para jemaah yang nantinya hendak melakukan baik itu umroh maupun juga haji, yang memang kalau dari informasi yang kami dapatkan keterkaitannya dengan acara umroh dan juga haji ini akan berlangsung mulai hari ini hingga nantinya akan diberangkatkan begitu akhirnya pada Desember 2024 mendatang. Dari Jakarta, salam rahmat Rizky Yulianto, iNews melaporkan. Pemirsa, salah satu destinasi wisata yang wajib dikunjungi saat liburan ke Jogja adalah Kaliurang Park. Selain melihat keindahan kebun dan suasana asri pepohonan, pengunjung juga dapat mencoba aneka wahana yang menarik, salah satunya mountain slide sepanjang 80 meter. Wisata alam di bawah rindang pepohonan menjadi salah satu pilihan untuk berlibur. Salah satu destinasi wisata alam yang menyuguhkan hal tersebut adalah Kaliurang Park Botanical Garden. Terletak di Kaliurang, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kaliurang Park Botanical Garden menempati area seluas 3 hektar di lereng Gunung Merapi. Selain dilengkapi lebih dari 100 spesies tanaman langka, pengunjung juga bisa mencoba belasan wahana menarik. Sejumlah wahana menarik layak untuk dicoba seperti flying fox sepanjang lebih dari 50 meter, mandi salju dengan sensasi semburan busa salju, atau bioskop virtual reality yang membawa pengunjung memasuki zaman dinosaurus dengan bantuan kacamata virtual. Masih ada lagi wahana Zorving dengan bola raksasa di mana anak-anak bisa masuk ke dalamnya bergulir di kolam air. Pengunjung juga dapat menikmati wahana favorit di Kaliurang Park, yakni mountain slide atau wahana perosotan pertama di Jogja yang cukup memacu adrenalin dengan meluncur di atas ban dari ketinggian sepanjang 85 meter. Deg-degan, pengen nyobain lagi nggak? Udah 2 kali. Udah 2 kali. Peluncuran jauh ini. Seru. Seru, deg-degan. Pertama kali. Iya, saya pertama kali. Karena adem ya tempatnya, terus seru naik ke atas. Para pengunjung yang betul-betul memanjakan untuk menikmati alam bebas di lereng Merapi yang sejuk dengan suasana botanical garden-nya dan juga suasana taman bermain yang edukasi. Pengunjung bisa menikmati sensasi berlibur di Kaliurang Park setiap hari mulai pukul 8 pagi hingga pukul 5 sore. Untuk itu pengunjung cukup membayar tiket masuk Rp25.000 dan tiket wahana mulai dari Rp15.000 hingga Rp25.000. Dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Gali Wisma, iNews melaporkan. Pemirsa, Pulau Pasaran di pesisir Kota Bandar Lampung kini disulap menjadi kampung nelayan modern. Dikenal sebagai sentra pengolahan ikan teri, Pulau Pasaran diharapkan bisa meningkatkan kualitas ekspor sekaligus tempat pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung. Pulau Pasaran di Kecamatan Teluk Betung Barat, Bandar Lampung, Lampung yang dikenal sebagai sentra produksi ikan teri bertransformasi menjadi kampung nelayan modern atau Kalamo dengan berbagai fasilitas yang memadai. Ragam fasilitas pendukung dibangun di pulau ini, yakni warung serba ada, rumah pengeringan ikan, gudang beku portable, sentra kuliner, kios nelayan, kafe, jasa angkut, hingga bengkel nelayan. Ini upaya Kementerian Kelautan dan Perikanan meningkatkan nilai tambah Pulau Pasaran menjadi sentra hilirisasi ikan teri dengan kualitas ekspor, serta memaksimalkan potensi kemaritiman di perairan Lampung yang mencapai Rp2 triliun per tahun.
Ikan teri hasil tangkapan nelayan akan diolah oleh UPI atau Unit Pengolahan Ikan yang bersertifikasi hingga menjadi produk siap ekspor. Nelayan juga tidak perlu khawatir mengenai pemasaran karena sudah ada kerjasama antara Koperasi Nelayan Pulau Pasaran dengan eksportir. Para nelayan berharap Kalamo akan memecahkan berbagai permasalahan dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat sekitar. Kalamo ini ya sangat membantu sekali gitu dari sisi bantuan yang berupa full story. Ketika barang lagi membludak kita bisa simpan dulu untuk menstabilkan harga pasaran di Jakarta karena kita kan hampir 50% pengiriman ikan kita ke Kampung nelayan modern di Kota Tapis Berseri ini kini menjadi salah satu aset tempat pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung. Nelayan dan masyarakat diharapkan bisa menjaga dan memanfaatkan fasilitas yang ada dengan baik. Konsepnya adalah kita yang nantinya ini tidak saja hanya untuk pasar lokal, tetapi kita akan melakukan itu ekspor. Kami membina mereka supaya mereka memahami bagaimana proses hulu sampai hilir, pengolahan ikan ini dengan baik dan benar, sesuai dengan standarnya untuk penjualan SOP kami ke luar negeri. Kampung nelayan modern Pulau Pasaran berjarak sekitar 1 km dari daratan utama dan dihubungkan dengan jembatan. Kalamo Pulau Pasaran di wilayah yang menjadi gerbang Pulau Sumatera tersebut merupakan Kalamo kedua di Indonesia setelah Biak Numfor di Provinsi Papua. Dari Bandar Lampung, Andres Avandi, iNews melaporkan. Pemirsa, jelang audisi di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, pemanasan Indonesian Idol 2024 berlangsung meriah. Kehadiran finalis Indonesian Idol 2023, Nabila Takia, mendapat sambutan meriah para fans dan juga peserta audisi. Pemanasan Indonesian Idol 2024 yang berlangsung di Mall Panakukang, Kota Makassar, dihadiri ratusan peserta dan penggemar Indonesian Idol. Finalis Indonesian Idol musim ke-12, Nabila Takia, hadir menghibur warga Makassar jelang audisi di Kota Angin Mamirik. Makassar menjadi kota ke-7 dalam audisi Indonesian Idol 2024 musim ke-13. Kalau tips dari aku yang pastinya untuk awal audisi, yang pastinya kalian jangan lupa untuk latihan, terus juga kalian pilih lagu sesuai dengan karakter kalian. Yang pastinya kalian dari audisi juga harus sudah membranding diri biar melekat brandingan kalian itu. Target peserta sampai saat ini kita sudah menerima laporan data yang terdaftar sudah 1.700 orang. Artinya peminatnya sangat luar biasa di Kota Makassar. Audisi Indonesian Idol 2024 di Kota Makassar digelar di Menara Pinisi Kampus Universitas Negeri Makassar selama 2 hari yaitu 27 dan 28 Juli 2024. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur iNews melaporkan. Pemirsa, hari terakhir babak penyisian iLeagues 9 Ball Open Tournament yang digelar di Harsa Billiard Serua, Tangerang Selatan berlangsung sengit. Para peserta bersaing untuk melaju ke babak 32 besar. Persaingan di hari terakhir babak penyisian iLeagues 9 Ball Open Tournament semakin sengit. Para peserta bersaing ketat untuk masuk ke babak 32 besar dalam ajang yang digelar di Harsa Billiard Serua Ciputat, Tangerang Selatan ini. Pebiliar top nasional juga menjadikan turnamen ini sebagai ajang latih jelang PON 2024. Tantangannya ya pemainnya banyak pemain-pemain yang top ya. Ada pemain peringkat pertama nasional, peringkat ketiga, keempat, dan selanjutnya. Dan banyak pemain junior yang mantan yang juara di Austria ya kemarin. Satu grup itu kan ada 8 orang. Tiap grup lolos 2 orang. Nah, untuk meloloskan 2 orang tiap grup, mereka butuh memenangkan 3 match. Kalau dari grup winner dan 4 match dari grup loser. Gelaran iLeagues 9 Ball Open Tournament ini juga bisa disaksikan langsung di RCTI Plus dan Vision Plus. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo iNews melaporkan.
Ribuan warga Indonesia mengikuti Peace Convoy Road to Freedom for Palestine. Mereka melaksanakan konvoi dari Masjid Agung Al-Azhar hingga puncaknya orasi dan doa bersama di halaman G-Expo Kemayoran, Jakarta. Ribuan warga melakukan konvoi solidaritas untuk Palestina yang diikuti sekitar 20.000 orang dari berbagai kalangan, organisasi, komunitas yang melibatkan berbagai kendaraan, mulai dari sepeda, motor, mobil, bus, hingga bajai yang dilengkapi dengan atribut Palestina. Para peserta konvoi berangkat dari Masjid Al-Azhar melewati sejumlah jalan protokol hingga berakhir di G-Expo Kemayoran. Sejumlah agenda digelar mulai dari orasi kemanusiaan, lelang, hingga doa bersama untuk Palestina. Selain itu mereka juga menyuarakan kemerdekaan dan kebebasan Palestina serta menyerukan boikot produk-produk Israel. Tuntutan kita jelas bahwa kemerdekaan penuh Palestina harus segera dikumandangkan dan kami Indonesia mendukung itu sepenuhnya. Begitu juga tuntutan kita agar terutama negara-negara OKI, Organisasi Kerjasama Islam ini, yang berdirinya sebetulnya untuk kepentingan pembelaan Masjid Al-Aqsa yang dibakar pada tahun itu, tahun 69. Ini sebetulnya sebagai exercise. Ini bisa dibilang yang pertama kali agenda seperti ini dilakukan. Harapannya nanti di seluruh kota di seluruh Indonesia melakukan hal yang sama. Dan begitu juga nanti kita sudah berkoordinasi dengan dunia Islam agar dunia Islam lainnya melakukan hal yang sama. Dan nanti kita akan buat juga di tingkat global. Tapi setelah exercise di negeri masing-masing, kita akan berangkat bersama-sama ke Palestina. Sebanyak 200 personil kepolisian diterjunkan untuk mengamankan di sejumlah titik. Dari Jakarta, Galuh Pandu Laksana Tiara, iNews melaporkan.